Ya, sebentar. Kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan webinar IGI Takalar. Kali ini edisi ke-12 mengangkat tema adaptasi kreatif manajemen berbasis sekolah atau MBS masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh narasumber yang pertama adalah Bapak Muhammad Nasir SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan pemateri kedua kita adalah Bunda Anik Sudiartini MPD, Kepala Sekolah SMK PP Negeri 1 Tegal Ngampel, Bondowoso, Jawa Timur. Yang akan dipandu oleh moderator cantik kita, Bunda Hapsah SPD MPD SGI dari TK Ithata Pindrang, Sulawesi Selatan juga ya. Nah, apabila Bapak Ibu nanti akan bertanya di sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung dengan mengangkat simbol tangan atau raise hand di kolom chat. Tandanya Bapak Ibu akan bertanya secara langsung atau menuliskan pertanyaan di kolom chat, tujukan kepada siapa pertanyaan akan diberikan. Saya Mitra Lestari, untuk mengefisienkan waktu mempersilahkan Bunda Hapsah memandu jalannya acara hari ini. Silakan Bunda. Halo Bunda Hapsah. Suaranya nggak ada. Halo Bunda. Ya, silakan. Iya, makasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah tepat hari Sabtu, tanggal 22 Agustus tahun 2020 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, webinar IGI Kabupaten Takalar masuk dalam episode 12 dengan judul kegiatan adaptasi kreatif manajemen berbasis sekolah masa pandemi COVID-19. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama, sambutan dari sekaligus pembukaan dari Ketua IGI Wilayah Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Bapak Abdul Wahid Nara SPD MPD. Yang kedua adalah membacakan riwayat hidup dari kedua pemateri. Selanjutnya adalah paparan materi selama 30 menit dari masing-masing pemateri. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan raise hand atau angkat tangan dan bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Terakhir adalah sambutan sekaligus penutup dari Ketua IGI Kabupaten Takalar, dalam hal ini oleh Bapak Haji Idris SPD MPD. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Bapak Ketua IGI Wilayah Sulawesi Selatan untuk memberikan arahan dan sambutannya sekaligus membuka kegiatan webinar hari ini. Pada Bapak Abdul Wahid Nara SPD MPD kami persilahkan dengan hormat. Silakan Pak. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak para guru hebat, peserta webinar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita melaksanakan kegiatan yang saya pikir sangat baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Webinar yang ke-12 yang digelar oleh IGI Takalar. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi rahmatan lil alamin. Yang kami hormati para pengurus IGI Takalar, alhamdulillah yang terus mengadakan kegiatan, yang tentunya terus melakukan aktivitas yang mendukung bagaimana pengembangan potensi guru ke depan. Yang saya hormati pemateri, ya ada Pak Nasir. Selamat siang Pak, dengan Ibu Anik Sudiartini. Ya, selamat siang. Assalamualaikum dan
Semoga dalam pelatihan ini ya bisa terus memberikan inspirasi bagi teman-teman guru peserta webinar kali ini. Dalam kondisi seperti ini, saya pikir kita para guru dan anggota IGI beserta jajaran pengurus ya terus berupaya untuk melakukan inovasi. Tentu selaku pengurus wilayah mengapresiasi kepada seluruh pengurus IGI se-Sulawesi Selatan, terkhusus IGI Takalar yang saya pikir sangat intens melakukan kegiatan-kegiatan dan terus bermitra dengan pemerintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pengetahuan dan menginspirasi rekan-rekan guru. Perlu kami sampaikan bahwa tentu saat ini ya pemerintah mengambil langkah beberapa hal ya mungkin di daerah Takalar sudah melakukan persiapan tatap muka dan mungkin ada juga yang sudah melakukan, tetapi saya pikir pembelajaran daring, pembelajaran melalui webinar, Zoom dan berbagai aplikasi ke depan ini tentu terus berjalan. Dan saya pikir kita di Ikatan Guru Indonesia selama ini sudah siap dan terus melakukan inovasi dan memang baik tatap muka langsung ataupun webinar seperti ini, alhamdulillah insyaallah rekan-rekan yang bergabung di Ikatan Guru Indonesia terus siap untuk menghadapi berbagai kendala yang dihadapi. Apalagi saat ini ya kita tidak sangka-sangka ada hal seperti ini. Ya mungkin kemungkinan besar bisa jadi ada sekolah nanti hari Senin ini sudah tatap muka dan dipadukan dengan pembelajaran daring. Untuk itu ya kita harus adakan terus motivasi dan inovasi ya, apalagi tema kali ini ya adaptasi kreatif. Saya pikir ini sangat mendukung dan sangat selalu terupdate untuk persiapan-persiapan kegiatan pembelajaran ke depan ini. Ya, kami dari IGI Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih kepada para peserta, kepada para pengurus, dan khusus kepada pemateri kali ini. Insyaallah kami dari IGI Sulawesi Selatan akan terus memantau dan berharap agar keanggotaan IGI juga ini kami dorong. Kebetulan kami sampaikan bahwa saat ini IGI Jawa Timur ya sudah menghampiri lagi keanggotaan, ingin melampaui keanggotaan IGI Sulawesi Selatan. Itu kami berharap para peserta yang belum terdaftar di IGI bisa bergabung di Ikatan Guru Indonesia ini. Ya, apalagi kemarin itu ada dalam rangka HUT RI ada kebijakan bahwa ya mendaftar secara gratis. Untuk itu diharap untuk mengikuti menggunakan fasilitas ini untuk menambah keanggotaan kita di IGI Sulawesi Selatan. Kemudian insya Allah IGI Sulawesi Selatan juga kita akan berkunjung ke Masamba untuk menengok guru-guru kita yang sementara ditimpa musibah dan melakukan aktivitas baru di sana, pemulihan aktivitas setelah mereka terkena musibah. Kami dari IGI Sulawesi Selatan berharap partisipasi dari semua pihak untuk meringankan beban rekan-rekan kita yang ada di Masamba sana. Dan saya pikir saya tidak panjang karena yang utama adalah para pemateri nanti. Kami ucapkan selamat
mengikuti webinar ini, kepada guru-guru hebat. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat besar bagi pertumbuhan pendidikan di musim pandemik ini. Sekira demikian, dan yang moderator, terima kasih Bu Hafsah. Ya, silakan dilanjut sebentar, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar yang ke-12 yang digelar oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Takalar dengan resmi saya buka. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekira demikian, Fastabiqul khairat. Nun wal kalami wasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua IGI Wilayah Sulawesi Selatan atas waktu dan arahannya. Sebelum kita menyimak materi, saya akan membacakan riwayat hidup dari kedua pemateri kita. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Nasir, SPD MPD. Beliau lahir di Bantaeng tanggal 2 Mei tahun 1970 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Makassar. Pendidikan terakhir S2 Pendidikan Bahasa, dan prestasi dan pengalaman beliau sangat banyak, di antaranya juara pertama guru berprestasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012. Di tahun yang sama pula, beliau sebagai finalis guru berprestasi tingkat nasional di Jakarta tahun 2012. Masih di tahun yang sama, beliau juara nasional lomba kreativitas guru tingkat nasional. Instruktur nasional kurikulum tahun 2013, Kemdikbud tahun 2013-2018. Beliau juga sudah menulis beberapa buku dan penulis soal. Lanjut ke pemateri kedua, Ibu Anik Sudiartini, SPD MPD. Saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pengembangan Pertanian Negeri 1 Tegal Ampel, Bondowoso, Jawa Timur dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi cukup lama ya. Ibu Anik lahir di Bondowoso tanggal 10 Februari tahun 1969. Pendidikan S1 Bahasa Inggris di Universitas Jember pada tahun 1998, S2 jurusan Teknologi Pendidikan di Unipa Surabaya, selesai pada tahun 2014. Prestasi dan pengalaman beliau juga sangat banyak, namun yang saya bacakan di sini ada hanya beberapa. Dia kepala sekolah SMK berprestasi dan berdedikasi tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Kepala SMK Inspiratif tingkat nasional pada tahun 2017. Di tahun yang sama, beliau juga finalis Kepala Sekolah SMK berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional. Dari tahun 2017, beliau sebagai pembimbing guru dan kepala sekolah berprestasi kabupaten. Selain di dalam negeri, beliau juga terlibat di dalam kegiatan di luar negeri. Ada beberapa pelatihan yang beliau ikuti dan tergabung dalam organisasi luar negeri seperti di Thailand, Australia, China, dan Malaysia. Seperti apa kegiatan beliau? Bapak Ibu nanti bisa bertanya langsung kepadanya. Demikian riwayat hidup kedua pemateri kita, dan kami persilahkan kepada pemateri pertama, kepada Bapak Muhammad Nasir, SPD MPD, Kepala SMP 7 Kota Makassar, memaparkan materinya selama 30 menit. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan hormat.
Tidak kedengaran suaranya, Pak. Maaf, Pak Nasir, suaranya belum ada. Halo Pak Nasir. Belum ada suaranya Bapak? Tes, tes. Bapak belum ada suaranya. Pak Muklis? Pak Nasir Ya. belum ada suaranya. Mungkin lebih bagus Pak lepas headset ya. Kayaknya pakai headset ini Pak. Pak Nasir. Mungkin lebih bagus Pak lepas headset ya Pak. Halo, Pak halo. Nasir, Lepas ada headset. suaranya, Pak. Iya ya. Sudah bagus Pak. Iya ya. Sudah, Pak. Kedengaran suaranya. Sudah. Silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati pengurus IGI Provinsi Sulawesi Selatan maupun pengurus IGI seluruh Indonesia yang ini. Dan tidak lupa juga saya hormati rekan yang akan membawakan materi pada sesi berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan ini untuk berbagi praktik baik yang kita laksanakan, yang kami laksanakan di SMP Negeri 7 Makassar. Ini yang saya mau sampaikan adalah praktik-praktik yang dapat dilaksanakan di masa pandemik ini. Jadi barangkali ini adalah pengalaman kami untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada anak-anak kita selama masa pandemik COVID-19 ini. Dengan materi yang diberikan oleh, judul materi yang diberikan kreatif manajemen berbasis sekolah MBS masa pandemi COVID-19. Yang perlu saya sampaikan bahwa kami di Kota Makassar pada tahun 11 Maret yang lalu itu spontan ketika anak-anak kami pagi hari datang Senin dan jam kami kumpul seluruh kepala sekolah jam 10 disampaikan kepada semuanya bahwa anak-anak kita dipulangkan dari sekolah atau dalam langsung dipulangkan ke sampai saat ini belum pernah kembali ke sekolah. Itu artinya dari sejak tanggal 17 Maret sampai sekarang anak-anak kita belum pernah menginjakkan sekolah kembali. Bentuk aktivitas kegiatan yang kami lakukan itu adalah daring dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada anak kita. Selanjutnya, bahwa kami lakukan dalam menyikapi ini karena pada minggu pertama itu masih ada kesempatan kepada kita, kepada sekolah untuk membuat persiapan pembelajaran daring dari rumah ke rumah atau dari, maka spontan pada kesempatan itu atau pada saat itu kami langsung membuat workshop materi esensial berbasis MGMP. Yang berikutnya kami buat workshop penyederhanaan materi berbasis MGMP. Dan yang berikutnya pentingnya waktu itu adalah kita melakukan workshop pembuatan video pembelajaran daring. Ini kita lakukan mengingat itu betul-betul persiapan untuk pembelajaran daring menurut di tempat di kami itu betul-betul tiba-tiba dan tidak ada waktu sebelumnya yang disampaikan kalau akan terjadi seperti ini. Tiba, oleh karena itu juga kami juga melakukan kegiatan yang cepat untuk melakukan kegiatan ini berbasis MGMP.
Yang pertama pada saat itu kami tekankan adalah bahwa semua guru itu harus ada penyederhanaan dan ada video pembelajaran yang dapat dikirim, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui aplikasi-aplikasi lain yang dapat. Pada waktu itu aplikasi yang kami gunakan itu bermacam-macam. Semua guru dengan kreativitasnya menggunakan berbagai bentuk aplikasi, macam aplikasi. Ada yang menggunakan ruaguru.com, ada yang menggunakan Quippa, ada yang menggunakan macam-macam seperti itu. Tetapi dalam melihat efektivitasnya, maka selalu kami melakukan evaluasi. Maka ketika kami melakukan evaluasi, setelah kami lakukan evaluasi pelaksanaan, kami sepakati untuk menggunakan aplikasi yang sama semua mata pelajaran. Sehingga tren guru kita mengajar dengan aplikasi yang sama, anak-anak juga di aplikasi yang terbaik dan berbagai macam aplikasi di handphone mereka. Maka kami gunakan Zoom dan Google Classroom dan Google Form. Itu ada termasuk untuk koordinasi kegiatan menggunakan WA. Berikut persiapan pembelajaran daring. Persiapan yang kami lakukan. Yang pertama ada deteksi awal alamat siswa. Awal alamat siswa ini itu akan kami melakukan revisi kelas, yakni siswa yang beralamat sama atau berdekatan rumah atau tangga itu kami tempatkan satu kelas. Nanti ada tujuannya. Yang kedua, mendata nomor telepon orang tua dan siswa. Orang tua siswa tidak kerepotan untuk mendata, oleh karena di sekolah kami itu kita ada namanya pelibatan orang tua dalam pendidikan anak. Ini di kegiatan ini berlangsung sejak tahun 2017, sehingga aktif kegiatan paguyuban kelas yang ada di sekolah kami, sehingga untuk mendapatkan orang tua siswa maka kita agak lebih mudah karena sudah terbentuk dalam grupnya. Maka setelah itu kita membentuk grup WhatsApp. Yang berikut, membuat kesepakatan dengan orang tua siswa melalui kelas dalam melakukan pendampingan. Bagaimanapun juga kegiatan ini mesti terlaksana. Orang tua siswa saat ini mesti melakukan pendampingan. Bahwa ada yang tidak, ada yang tidak punya waktu, itu terjadi. Tetapi kita maksimalkan supaya kegiatan pendamping dari orang tua ini bisa berjalan dengan baik. Yang berikut, saya kira ini hampir sama dengan semua sekolah. Kita membagikan buku teks K13 dan buku pendamping sebagai bahan literasi setiap anak semua mapel dari perpustakaan sekolah. Nah, selanjutnya, kami lakukan setiap mapel terjadwal 2 kali seminggu dalam belajar. Kami membuat jadwal daring yang terjadwal dari sekolah. Jadi kurikulum membuat jadwal daring yang terjadwal dari sekolah. Nah, untuk jadwal daring ini, pertemuan pertama itu melakukan aplikasi Zoom secara singkat, sampai materi yang singkat. Pertemuan kedua, mereka menggunakan aplikasi Google Classroom. Dan untuk kontrol penugasan terbimbing melalui grup WA setiap kelas. Jadi jadwal terjadwal yang dikeluarkan oleh kurikulum itu sifatnya nanti guru akan mengajar daring dari sekolah secara terjadwal dengan menggunakan fasilitas sekolah. Ada 3 tempat yang kami fasilitasi ini life skill dan ruang perpustakaan. Ketiga tempat itu dapat kita gunakan untuk mengajar dan memperhatikan protokol kesehatan, protokol jarak, cuci tangan, dan selanjutnya seperti yang dianjurkan. Bagi guru yang belum mahir, disiapkan host operator untuk memandu PBM daring melalui aplikasi Zoom. Harus kita sadari bahwa rata-rata
mungkin sebagian juga sekolah rata-rata guru yang hampir pensiun itu sudah mengabaikan selama ini program mengabaikan peningkatan kompetensi terutama etik. Nah, bagi guru yang seperti ini, kami di sekolah menyiapkan operator khusus untuk guru-guru yang seperti ini. Jadi tidak ada alasan bagi guru untuk mengajar. Mengapa? Karena kami undang, lalu kemudian mereka akan mengajar sesuai dengan jadwalnya, hostnya yang akan memimpin seperti yang kita laksanakan sekarang. Jadi setiap pembelajaran ada hostnya. Bagi guru yang belum mahir, yang berikut kontrol pengajaran secara terprogram oleh koordinator kelas. Jadi koordinator kelas setiap tingkatan itu akan kita masukkan ke grup WA anak-anak atau siswa kita, sehingga mereka akan bisa bertanya materi atau pelajaran apa yang belum terlaksana, dan mereka mampu memantau kegiatan tersebut. Berikut, guru pun juga melakukan absensi daring dan absensi luring. Jadi mereka akan tetap melakukan absen daring, mengklik, sudah kami siapkan fasilitasnya, ketika sudah mereka akan mengisi absennya, dan juga ada absen luring untuk kepentingan administrasi di sekolah. Perangkat pembelajaran daring disertai dengan modul materi esensial yang telah disederhanakan dan video pembelajaran menggunakan aplikasi Screencast-O-Matic. Jadi teman-teman guru di sekolah dikatakan bahwa mungkin di awal masa pandemik kita masih bisa menyatakan bahwa kita tidak bisa. Tetapi untuk selanjutnya tidak bisa lagi, kita harus memberikan layanan terbaik. Harus memberikan layanan terbaik untuk anak-anak kita. Kita harus membuat untuk terobosan agar terobosan kita bisa belajar dengan baik. Dan alhamdulillah sekitar 80% sampai 85% anak-anak kami itu hampir mengabsen setiap hari. Kami sadari bahwa masih ada anak juga yang sampai seperti itu atau belum mampu untuk ikut seterusnya. Itu pasti juga kami sadari keterbatasan yang ada. Nah, untuk anak-anak yang siswa yang tidak mampu, kami fasilitasi kuota internet. Kami mendata seluruh siswa yang tidak mampu dan tidak mampu, lalu kemudian kami berikan kuota internet untuk kita gunakan. Itu bersumber dari Dana BOS, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Nomor 4 Tahun 2020 bahwa kita bisa menggunakan kuota Dana BOS untuk kuota internet siswa. Bagi siswa yang tidak mampu dan tidak pernah aktif oleh karena keterbatasan sarana, mungkin tidak memiliki handphone, maka dilakukan visit home, kunjungan rumah dengan membawakan modul pembelajaran daring yang disusun oleh guru yang telah disederhanakan. Dan di dalamnya sudah ada penugasan terbimbing dari guru yang bersangkutan. Sehingga anak-anak kita dapat melakukan kegiatan, aktivitas kegiatan, meskipun tadi mampu atau tidak bisa ikut daring, tapi ini sangat kasus saja, tidak terlalu banyak. Yang banyak adalah dia memiliki handphone tetapi tapi kuotanya yang terbatas atau tidak ada kuota, jadi kita berikan kuota ke mereka. Yang berikut, siswa yang beralamat sama atau bertetangga seperti yang saya sampaikan tadi dapat disatukan dalam kelas yang sama sehingga mereka dapat belajar bersama. Dan itu mereka lakukan. Jadi bahkan mereka ada yang bergantian menggunakan handphonenya supaya mereka bisa menggunakan belajar dengan baik. Kunjungan rumah itu dilakukan pelajaran rumah guru BK. Setelah mereka mendapatkan informasi dari PBM atau absen PBM, ada anak yang tidak aktif. Segera kami lakukan dan kita pantau apa penyebabnya. Ketika kami sudah tahu, maka kita akan berikan fasilitas sesuai dengan apa yang mereka keluhkan.
Untuk penilaian, program penilaian mengacu pada surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2000. Akhir dan ujian sekolah yang kami laksanakan untuk kenaikan kelas dan untuk kelulusan, kami menekankan bahwa tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Sehingga proses penilaian yang kami lakukan lebih banyak pada penilaian proses, menekankan pada aktivitas siswa di rumah. Jadi kami melakukan ini lebih banyak proses penilaian penugasan terbimbing. Di akhir, sebelum penaikan kelas dan sebelum anak-anak kita, itu kami memberikan tugas akhir yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk penilaian. Alhamdulillah, untuk tahun ini sesuai dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus, dana BOS dapat digunakan untuk keperluan membiayai keperluan dan pencegahan pandemik serta penyediaan alat dan kebersihan. Saat ini kelas kami sudah siapkan. Sudah kami siapkan kelas-kelas kami dengan sebelum masuk kami juga sudah siapkan pengukur suhu, pengadaan sabun cair, hand sanitizer, disinfektan, masker, alat semprot dan lain sebagainya. Kita sudah siapkan. Kalaupun misalnya sebentar dalam masa new normal siswa kita akan masuk, kita akan gunakan ini. Tapi yang jelas bahwa karena untuk kebutuhan pencegahan COVID ini sudah kami siapkan, dan insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya kita sudah masuk sekolah ini akan digunakan. Daya dukung sekolah kami yang membuat dukungan sekolah kami, ya pertama bahwa sekolah kami akreditasi sekolah kami itu adalah akreditasi A. Kelas ada kurang lebih 33 dengan jumlah siswa 1.123. Jumlah guru 55 dan 9 adalah Fasda K13, IN Pembelajar dan guru inti Kota Makassar. Tahun lalu sebelum COVID ada 7 guru kami menjadi guru inti di Kota Makassar dalam pendampingan ke-13. Yang berikut, perpustakaan sekolah dengan fasilitas perpustakaan digital online telah terakreditasi. Ini dapat diakses anak-anak secara online. Dan baru-baru ini kami sudah akreditasi, hasilnya belum keluar, tapi mudah-mudahan bisa dapat akreditasi A. Laboratorium komputer, ruang life skill, serta jaringan internet digunakan untuk ruang pembelajaran jarak jauh oleh guru. Jadi kami membuat jadwal agar guru terkontrol dan bisa belajar dari sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan, sehingga kontrol materi bisa terlaksana. Kami juga memiliki aula serbaguna yang dengan internet dapat digunakan untuk workshop dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini lumayan besar, sehingga ketika kami menghadirkan guru misalnya mapel tertentu, itu cukup luas, dan itu kita disinilah tempatnya kami akan latihan untuk penyusunan pembuatan video pembelajaran yang akan digunakan oleh teman-teman guru. Kami juga termasuk sekolah piloting PPK Kemdikbud, dan yang juga menjadi daya dukung adalah sejak tahun 2017 kami melakukan pendampingan program pelibatan orang tua terhadap pendidikan anak BP PAUD Dikmas, sehingga untuk komunikasi kami dengan orang tua agak lancar. Peran serta masyarakat di SMP 7 juga sudah sangat bagus, sehingga untuk koneksi dengan orang tua agak lebih mudah karena sudah terbentuk jauh sebelum COVID, sehingga untuk persoalan-persoalan komunikasi dengan orang tua lebih mudah.
Terakhir, sekolah kami juga itu sekolah masuk sekolah Adiwiyata Kota Makassar. Saya kira kita akan kembangkan sebentar jika Ibu ada pertanyaan. Untuk apa yang kami lakukan itu sangat sederhana, tetapi saya sampaikan bahwa saya tidak mencari hal yang sangat luar biasa tapi tidak terlaksana. Tapi kami mencari sesuatu yang sangat sederhana, tetapi betul-betul kita punya komitmen melaksanakan kegiatan tersebut. Sebab apa juga gunanya ketika pagi sangat muluk-muluk tapi tidak. Tapi ini insya Allah, alhamdulillah, komitmen kami di SMP Negeri 7 Makassar dalam hal pelaksanaan proses PBM daring selama masa pandemi COVID ini berjalan dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, hanya itu yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan materi dari Bapak Muhammad Nasir, SPD MPD, Kepala SMP 7 Kota Makassar. Sangat menarik dan sangat inspiratif. Begitu juga tadi penyampaian yang terakhir. Kegiatan yang dilakukan sederhana tapi harus tetap terlaksana. Teh Umi, kita melangkah ke pemateri yang kedua atau sesi tanya jawab dulu? Lanjut dulu, baru sesi tanya jawab. Oh iya Teh, terima kasih Teh. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, kita lanjut kepada pemateri kedua. Yang pemateri kedua ini adalah Ibu Anik Sudiartini, SPD MPD, Kepala SMK PP Negeri 1 Tegal Ampel, Bondowoso, Jawa Timur. Kepada Ibu Anik Sudiartini, SPD MPD, kami persilahkan dengan hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hafsah dan para guru hebat, termasuk pengurus IGI, Pak Mulis, terima kasih sudah di kontak awal. Siang hari ini kita sharing, tadi sempat miss karena pikiran saya masih di Jawa, ternyata jam 2 itu Jawanya Sulsel. Untung tadi telah 10 menit. Nah, jadi terima kasih kepercayaannya. Tadi kita sudah simak dari Pak Nasir tentang bagaimana kreativitas Bapak Nasir selaku kepala sekolah di Makassar. Nah, yang ini memang spesial for vocational. Kenapa? Karena SMK itu pasti harus punya kreativitas sendiri. Karena kenapa lagi? Karena harus keterampilan atau kompetensi siswa dengan masa pandemik ini harus tetap bisa kita berikan, tetap bisa kita sampaikan ke anak-anak sehingga para siswa mempunyai kompetensi sebagai bekal mereka untuk mandiri. Tadi disampaikan oleh Bu Hafsah bahwa saya Bu Ani, Kepala SMK PP Negeri 1 Tegal Ampel Bondowoso. Sekali lagi, PP di sini bukan pondok pesantren ya Bu Hafsah, juga Bapak Ibu sekalian. PP itu adalah pertanian pembangunan. Jadi kalau dilihat dari slide kami, sengaja kita berikan dengan background saya di greenhouse yang memang karena kami core-nya pertanian sehingga saya beri atmosfer greenhouse. Nah, kita mulai dulu adaptasi kreatif. Mungkin setiap sekolah pasti memiliki kreativitas sendiri-sendiri berdasarkan situasi dan kondisi sekolah tersebut. Seperti tadi Pak Nasir dengan sekolah yang mungkin sudah levelnya komplit ya, tapi kita juga pasti yakin di beberapa sekolah yang punya beberapa yang tidak sekomplit Pak Nasir pasti punya kreativitas. Dalam hal ini di sini tempat kita sharing. Jadi kita saling melengkapi, saling berikan inspirasi supaya nanti kita sebagai agent of change, sebagai lembaga pendidikan, dengan masa pandemik ini kita mencari, belajar supaya kita impikan cita-cita pendidikan nasional itu bisa kita raih bersama. Nah, jadi ini judulnya, Bapak Ibu. Oke.
ini pada dasarnya semua sudah melakukan ini, bahwa sekolah itu sebagai sistem dan memang tujuannya adalah ke sini. Pendidikan nasional, pendidikan daerah otomatis akan di breakdown ke sekolah. Nah, di sekolah inilah kita akan banyak memberikan peran dan warna terhadap anak-anak kita pasca dari sekolah kita. Jadi ini secara secara teoritis bahwa MBS itu apa sih? Artinya tadi kembali lagi bahwa ini sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah masing-masing. Jadi nuansa SMK karena saya pertanian otomatis akan mengarah ke sana walaupun nanti kompetensi tidak hanya basic pada pertanian. Nah, MBS ini berarti ada 3 komponen yang harus kita pahami, yaitu apa? Otonomi otomatis kita sebagai kepala sekolah beserta GTK semua termasuk stakeholders harus sama-sama memiliki mimpi visi yang sama supaya kita nanti dalam satu frekuensi, dalam satu track. Fleksibel, ini keluasan, jadi kita tidak kaku. Ini kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, artinya ini ada pandemi, kita tidak boleh kaku dengan apa yang sudah kita lakukan sebelum pandemi. Juga ini harus ada perubahan mindset ya Bapak Ibu sekalian. Kita memang awal karena corona itu tidak minta izin, saya selaku kepala sekolah sulit move on. Karena apa? Ada pandemik ini, sekolah kami yang luasnya sekitar 7,5 hektar, di mana selama ini lahannya dikelola dengan baik oleh guru-guru dan siswa, karena pandemik otomatis berubah. Tapi kita juga harus move on. Nah, disinilah kita harus luas, mencari trik-trik bagaimana supaya lahan-lahan kita itu bisa ditangani dengan baik, ruangan tertata dengan baik, termasuk kebersihan dan lain sebagainya. Nah, ini pun tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi. Jadi kalau sudah kita semuanya move on, sadar akan adanya pandemik, apa yang harus kita lakukan, ini perlu partisipasi. Jadi awareness perlu kita gali terus kepada keluarga besar atau GTK kita termasuk stakeholders. Next, kenapa? Apa sih yang membuat mutu pendidikan kita rendah? Otomatis MBS belum maksimal. Jadi pinternya kita melihat atau membuat evaluasi diri dengan analisis SWOT, terus apa yang harus kita kembangkan? Saya yakin bisa. Partisipasi warga sekolah rendah. Artinya, Bapak Ibu, karena kita dalam satu kendaraan, selalu saya sampaikan di keluarga besar kami, jadi ayo ambil peran. Kalau kita kendaraan jangan jadi penumpang terus tidur. Artinya, sejak berangkat sampai ke tempat tujuan tidak tahu apa-apa. Ada masalah apa yang dilakukan. Nah, ini harus kita tekankan terus, kita tanamkan terus pada kita semua. Stakeholders pegang peranan, karena kita tidak akan berhasil tanpa dukungan stakeholders antara lain siapa selain yang di dalam, perlu orang tua, masyarakat, karena kami SMK, dunia usaha, dunia industri, termasuk pemerintah. Jadi ini yang akan membuat mutu pendidikan kita semakin meningkat. Next, Ibu, ini hanya untuk pemahaman ini kita semua. Dasarnya nanti saya sampaikan apa yang kami lakukan dengan kondisi ini. Nah, prakondisi dalam menerapkan MBS itu tadi Bapak Ibu fleksibel. Berarti kita harus siap dengan perubahan, ya, fleksibel. Artinya dengan segala bentuk perubahan situasi kondisi yang mungkin tidak. Berarti mindset kita harus segera siap berubah, tanamkan siap berubah. Siap menerapkan, artinya mau belajar, mau adaptasi. Siap tantangan ber-MBS. Dengan kondisi begini, apa yang harus kita lakukan? Tadi Pak Nasir ada workshop, ada perkumpulan, ada paguyuban orang tua. Nah, ini juga salah satu dari siap menerapkan, berarti harus siap dengan tantangan. Siap dengan program yang jelas. Nah, pandemik ini kita juga harus belajar dan berprogram yang jelas dan tidak boleh lama. Artinya memang kita harus mencari bentuk yang tepat dan benar sehingga anak-anak tetap memperoleh haknya, anak-anak punya skill untuk mereka. Siap minta dukungan stakeholders dan kita tidak boleh lepas dengan kondisi tadi sudah disampaikan, kita sudah bisa menggunakan seperti sekarang pakai Webex, pakai telepon, kalau kita tuh ini pakai WA, apapun yang bisa menghubungkan
jejaring kita tetap harus kita lakukan. Next, ini tujuan MBS. Karena semuanya sudah disiapkan untuk siap, artinya nanti akan siap, pasti siap sukses. Nah, pasti kalau sudah MBS ini kita jalankan, otomatis pelayanan akan excellent. Otomatis pendidikan mutunya akan naik. Berikutnya apa lagi? Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat. Bapak Ibu, di sekolah kami ini core-nya adalah pertanian dan mayoritas siswa kami itu berasal dari desa, dari daerah rural, dari daerah pegunungan. Nah, ini siap tantangan dan kita harus siap dengan solusi. Tidak boleh mencari karena, tapi how to solve the problem itu yang harus kita lakukan dan itu sudah kita tanamkan bersama. Nah, bagaimana meningkatkan itu? Pasti banyak cara. Nanti Bapak Ibu bisa kita lihat langkah-langkah apa di bawah yang akan kami terangkan. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Kalau ini berjalan, maka orang tua akan apa? Trust, masyarakat juga trust, pemerintah juga akan trust pada kita. Karena kita sudah melakukan manajemen berbasis sekolah dengan kreatif di masa pandemik ini sesuai dengan tujuan kita. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah. Nah, artinya kita tidak berkompetisi tidak sehat karena kita tetap harus kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kita ingin sukses kolaborasi. Kenapa kita pasang ini? Supaya adrenalin kita itu akan selalu memberikan yang terbaik. Walaupun goal akhirnya bukan untuk menjadi kompetitor antar sekolah. Jadi kita hanya ingin berikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, apa saja yang diperlukan dalam karakter MBS? Input sudah jelas, kita ada dasar Bapak Ibu. Kebijakan, SDM, Bapak Ibu bisa baca, prosesnya ini yang kita lakukan. Ya, sekarang pembelajaran daring dan luring. Kemarin saya juga ngisi di IGI melalui Mbak Umi kemarin, setelah saya mengisi di Ikatan Media Iswara Nasional, terus saya diminta juga ngisi, saya sebelum ada pembelajaran ini, kami sudah langsung punya ide untuk strategi pembelajaran berbasis zonasi. Nah, karena kami di desa, bagaimana mengatasi permasalahan tidak punya HP, tidak punya paketan, jaringan juga tidak bersahabat, nih kami menggunakan strategi berbasis zonasi. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami lakukan. Lingkungan sangat menentukan, kepemimpinan. As a leader, kita juga harus bisa mengelola ini semua sehingga tujuan akhir itu bisa kita capai. Ini budaya mutu, tata kelola, dan semua yang ada di sini, ini Bapak Ibu, teamwork. Nah, teamwork ini penting. Akuntabel, semuanya di sini penting. Sehingga nanti outputnya akan muncul peningkatan prestasi dan peningkatan budaya kerja. Nah, kalau sudah ini menjadi budaya kerja, kan menjadi sebuah habit. Nah, kalau sudah menjadi habit, berarti sudah akan menjadi karakter yang kuat tertanam pada GTK dan stakeholders kita semua. Komponen MBS sudah jelas, ada siswa, stakeholder yang saya terangkan tadi, guru, dana, sarana prasarana, dan kurikulum. Jadi artinya kita harus kreatif dengan pasti tidak akan sempurna yang kita miliki, pasti tidak akan lengkap yang kita miliki. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri saya sebagai seorang pimpinan kepala sekolah di SMK yang jurusannya atau kompetensi keahlian pertanian, di mana dalam masa sekarang tidak bisa diajarkan secara daring, apalagi juga luring, tanpa anak-anak menyentuh bagian dasar dari sebuah kompetensinya, yaitu secara praktek. Nah, ini Bapak Ibu, indikator keberhasilan jelas tadi sudah saya sampaikan. Kalau semuanya puas, maka ini akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, nah, apa saja sih yang saya lakukan? Ini baru implementasi Bapak Ibu yang kami lakukan. Jadi sebelum ada pandemi kami sudah melakukan ini Bapak Ibu. Jadi sebelum mengawali kami semuanya mengadakan rapat terbatas, yaitu ada manajemen mutu, waka-waka, KTU. Setelah itu kita perlebar diseminasi kepada rapat manajemen. Ya, kita olah di sini, setelah itu kita olah di sini. Nah, di sini lengkap. Ada wakil manajemen itu para waka, kaproli, bendahara, ketua lab, dan semuanya KTU. Kita godok di sini. Nah, setelah itu baru kita diseminasi luas, Bapak Ibu. Rapat GTK, semuanya, termasuk komite dan stakeholders.
tadi di komponen itu ada dana. Nah, disinilah peranannya bendahara, supaya karena di beberapa kami itu ada bendahara dan kami juga sebagai SMK BLUD di Provinsi Jawa Timur, sehingga kami betul-betul berusaha untuk memberikan secara akuntabel, government good governance juga. Ini yang kita lakukan. Kami rapat GTK ini rutin setiap Rabu, wajib diikuti oleh seluruh GTK. Nah, untuk komite kita lihat tujuannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kenapa kita mulai dari skup terendah? Karena disinilah kita godok. Ini saya sebut sebagai kepala sekolah di bidangnya. Waka kurikulum, kepala sekolah di bidang kurikulum, kesiswaan. Jadi kami beri mereka wadah untuk berkreasi. Tapi tetap dengan pertimbangan tadi MBS, manajemen berbasis sekolah. Nah, setelah kita lakukan ini, Bapak Ibu, maka goalnya ada di sini. Jadi manajemen berbasis sekolah itu perlu adanya kolaborasi dari bawah sampai atas, bottom up. Kenapa juga perlu literasi? Di masa sekarang literasi sangat penting. Bisa literasi menggunakan lihat status siapapun, kita jadikan literasi. Seperti ini kita literasi, rapat manajemen juga literasi. Nah, karena sudah kita miliki ini, maka dibutuhkan juga sebuah karakter yang kuat. Karena sudah menjadi habit, maka akan menjadikan karakter. Jadi itu yang kami lakukan, Bapak Ibu, untuk gambaran bahwa yang kami lakukan seperti ini. Nah, ini dia. Kami selalu rapat. Bapak Ibu lihat, jadi ini kami rapat manajemen, karena ini sebenarnya tidak sama. Yang ini rapat karena kami akan meluncing bisnis center. Dari masa pandemik, kita tetap harus berkreasi, harus produktif, inovatif, dan berprestasi. Jadi alhamdulillah dalam masa pandemik ini beberapa prestasi sudah kami raih, Bapak Ibu sekalian. Satu, kemarin anak-anak kami sebagai juara pemuda pelopor kabupaten yang akan berlenggang nanti di provinsi, itu anak-anak kami, terus gurunya juga begitu. Nah, termasuk sekolah. Jadi kepala sekolah kemarin terpilih juga kepala sekolah terbaik di masa pandemik ini 2020 karena penilaiannya itu terbaik, the best 10. Setelah itu mendapat penghargaan dari Dinas Provinsi, kami memiliki inovasi lebih dari 2. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi ini tempatnya. Di mana kalian bisa koordinasi. Ini bukan makan, tapi mungkin setelah makan ya, kita tetap koordinasi. Jadi rapat tidak harus di tempat yang formal. Ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah karakter. Jadi kami di mana-mana bisa mengadakan komunikasi dan koordinasi. Ini salah satu dan jadi kebiasaan kami. Tadi kreatif, MBS. Apakah sebagai SMK kita tidak produktif? Produktif, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, kami ini pakai masker. Artinya memang setelah masa pandemi. Ini tamu datang untuk belanja, Bapak Ibu. Kita layani. Bapak Ibu heran, ini adalah seorang ibu, karena kami tanamkan karakter, kebersihan itu bukan tanggung jawab Bapak-Bapak Caraka, tapi kita semuanya sebagai refleksi rasa syukur dan sehat, datang setelah absen, langsung pegang sapu. Ini tidak hanya teman-teman, semuanya termasuk saya. Nah, ini kami kegiatan gotong royong semua. Ini di belakang ini pindah-pindah Bapak Ibu. Jadi pindah-pindah ruangan karena kami mau launching business center. Business center itu salah satunya adalah untuk pembelajaran entrepreneur anak-anak kami. Bapak Ibu heran mungkin bertanya-tanya, kok ada sales masuk ke sekolah? Nah, ini adalah dalam rangka mensukseskan beli SMK. Kami baru punya produk, itu hand sanitizer dari pohon adas. Karena di sekolah kami banyak pohon adas, itu tereksplor oleh staf kami dan anak-anak kami di tim kultur jaringan, sehingga menjual. Nah ini, sebelum dilonceng ke masyarakat, kita harus beli. Ini Bapak Wakahumas kita ini. Nah, ini gurunya langsung satu kresek, Bapak Ibu. Ini langsung. Ini juga tamu. Nah, ini juga beli. Nah, kami setiap pagi juga menyambut juga dengan OSIS anak-anak. Apakah masuk di sekolah kami? Sekolah kami mulai kemarin ini sudah menggunakan uji coba pelajaran praktik terbatas. Jadi satu hari ada 2 kelas, yaitu kelas 10 khusus melayani pembelajaran praktek di lahan, yang jurusan kompetensi agribisnis tanam pangan dan yang satu itu
untuk di pengolahan. Jadi kami coba seperti itu dengan protokol kesehatan yang tadi sama dengan yang Pak Nasir lakukan. Next. Nah, ini baru saja Bapak Ibu, ini murid kami sedang presentasi via Zoom. Nah, sekarang tidak harus datang ke Surabaya tapi via Zoom. Ini baru tadi kami rapat untuk persiapan penyusunan rencana induk revitalisasi karena alhamdulillah sekolah kami baru saja dapat program yaitu sebagai Center of Excellence di bidang future farming karena kami sekolah yang punya kerjasama di Bondowoso ini yang punya kerjasama dengan Thailand di mana nanti pengembangan kami adalah kami sedang membangun greenhouse 4 buah dengan menggunakan IoT. Jadi walaupun pertanian kami juga punya tim robotik, punya tim IoT sehingga untuk bidang pertanian kami juga sudah menggunakan internet. Nah ini kami juga bisa diskusi nerima tamu di business center kami. Itu MBS kami Bapak Ibu. Nah ini mungkin juga ini yang terbaru semua ini. Ini Bapak Ibu jangan di foto Bu Ani ya, memang sengaja pakai baju yang sama dengan hari ini. Ini ungu, kami kemarin juara Bapak Ibu, karena kreativitas teman-teman membuat minuman dari bunga telang. Nah ini warnanya ungu dan sekarang menjadi salah satu produk minuman unggulan kami. Ini baru saja kemarin tanggal 20 Agustus. Nah ini anak kami yang hari ini juga berlomba, ini menggunakan IoT Bapak Ibu. Jadi ada tanaman hidroponik yang dikolaborasi dengan ikan, jadi aquaponik dan semuanya menggunakan aplikasi. Pakannya, suhunya, nah ini semuanya anak-anak ini yang membuat dan sekarang lagi ikut lomba. Mohon doanya supaya kreativitas, inovasi anak-anak kami yang dibimbing oleh guru yang luar biasa bisa kita wujudkan dengan prestasi. Nah ini juga tadi dan mulai kemarin, jadi guru sama siswanya harus care terhadap lingkungan dan kelasnya. Dan semuanya juga memberikan foto. Ini memang foto-foto. This one, ini salah satu kegiatan siswa kami dan ini tidak boleh tidak ada. Jadi tetap kami lakukan untuk kompetensi. Ini budidaya termasuk produknya Bapak Ibu yang sekarang karena ini banyak online-nya. Ya. Last one. Ini kami tetap melatihkan dan sekarang karena sudah boleh kita step by step. Jadi ngantarnya tidak terlalu banyak dan menggunakan marketplace. Shopee, belajar online Bondowoso, belajar online kabupaten termasuk juga market paketnya SMK, toko SMK. Dari apa yang Bu Ani sampaikan, jadi sehingga yang MBS tadi maka akan melahirkan kemandirian dari masing-masing guru GTK sama anak-anak. Bapak Ibu, jadi ada apa itu dalam melaksanakan MBS. Protokol kesehatan juga begitu. Jadi dengan gugus tugas yang sudah dibentuk oleh sekolah, jadi kami punya gugus tugas sekolah, supaya ini juga memantau untuk kegiatan pembelajaran, uji coba pembelajaran praktek terbatas di sekolah kami, maka gugus tugas sekolah itu akan selalu memantau. Pasti tidak lepas dari izin gugus tugas kabupaten, termasuk kecamatan. Nah ini alhamdulillah hari Senin mohon doanya kami akan dimonef oleh Bapak Wabub beserta Kepala Cabang Dinas tentang kesiapan kami untuk pelaksanaan pembelajaran praktek terbatas. Nah termasuk ini blended learning harus blended, luring dan daring. Karena masa COVID ini, COVID-nya belum tahu kapan berakhir, maka perlu selalu adaptasi pada kita semua. Adaptasi terhadap perilaku, adaptasi terhadap penampilan. Kalau dulu tidak pakai masker, sekarang pakai masker. Kalau dulu mungkin malas atau tidak jadi habit cuci tangan, sekarang. Jadi adaptasi baru ini tidak hanya di masa pandemi. Karena dunia akan selalu berubah. Sehingga ini adalah latihan kita untuk elastis, untuk selalu mengikuti perkembangan, untuk tidak selalu berkata gitu. Saya bertemu Bapak Ibu. Jadi, ada apa? Wah, gimana nih itu? Tidak akan terjadi karena kami sudah terbiasa melakukan adaptasi dan perubahan.
Sebelum ada pandemik, salah satu kebiasaan kami adalah kita selalu aktif mengikuti video conference, ya. Sehingga kita tidak pernah bermimpi ataupun membayangkan bahwa ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, setelah pandemik ada Vicon, ya alhamdulillah tidak kaget dari kami semua. Bahkan mohon maaf dari Pak Gatot HP, kami sampai memperoleh hadiah kamera karena aktifnya kami sebelum pandemik, apalagi sekarang itu mengikuti video conference. Jadi mohon doanya kami juga selalu bisa bermanfaat dan Indonesia bebas dari pandemi sehingga kita lebih optimal dan maksimal untuk berkarya untuk negeri. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa Bu Ani sampaikan tentang MBS, adaptasi kreatif di masa pandemik. Jadi masa pandemik ini bukan berarti kita tidak kreatif, masa pandemik ini bukan berarti kita tidak inovatif dan produktif. Tapi justru saat inilah kita akan terlatih, akan menunjukkan kompetensi kita, apa yang bisa kita lakukan sebagai agent of change. Terima kasih sekali lagi kepercayaannya dari IGI Sulsel. Semoga sharing yang Bu Ani sampaikan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, sehingga nanti bisa di ATM sesuai dengan kondisi dari sekolah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sharing materi dari Ibu Anik Sudiartini, Kepala SMK PP 1 Tegal Ampel Bondowoso, Jawa Timur. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kami persilahkan untuk bertanya dengan cara menekan tombol raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kami persilahkan mungkin dulu Teh yang raise hand dari tadi. Boleh, siapa duluan? Ada Pak Suwardiardi Teh. Pak Suwardiardi. Oke, silakan Bapak. Halo, Pak Suwardi. Halo, Pak Suwardi. Sepertinya di masjid ini. Kita ganti ke Bapak Muhammad Thohir aja ya. Iya. Halo. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya ditujukan pada siapa Bapak? Apa yang tersembunyi dari deklarasi kami? Bapak, halo. Kalau kami belum tentu akan. Waduh. Halo Bapak. Bapak. Mungkin lagi nggak siap. Sekarang Makida. Halo, ini Ibu apa Bapak ya? Kalau saya salah Bapak. Halo Bapak. Ya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Anik. Ya, saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 1 Bone Baru, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ya, terkait dengan manajemen berbasis sekolah di masa pandemik ini, ya, ada beberapa hal yang menjadi kendala dan itu jadi pertanyaan buat saya, terutama pada persiapan pembelajaran dengan mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat, terutama yang menjadi masalah adalah proses penilaian ketika terjadi proses pembelajaran. Persoalannya itu menurut kementerian pembelajaran itu dari bentuk kualitatif. Bagaimana kemudian kita maksudnya begini, Ibu. Bagaimana kita mengkonversi hasil kualitatif menjadi nilai kuantitatif, dari bentuk penilaian kualitatif sehingga menjadi nilai penilaian dalam bentuk kuantitatif, angka. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Bunda Anik, nanti Pak Nasir menambahkan. Silakan Bunda.
Iya, langsung ya Mbak ya, Bu ya. Silakan. Ya, makasih Pak Makida. Ini Ya. pertanyaannya bagus ya. Jadi seperti yang Bu disampaikan tadi, masa COVID itu adalah masa belajar. Makanya kami selalu belajar dari COVID. Nah, ini kreativitas tergantung dari MBS sekolah. Jadi kami, karena kondisi kami itu tadi yang Bu Ani sampaikan, dengan kondisi siswa yang banyak di daerah rural, Bapak Ibu, jadi kami tidak terlalu punya ini yang idealis. Jadi di kurikulum, seperti biasa kami di kurikulum tuh selain waka kurikulum itu memiliki pokja kurikulum. Nah, disitulah dari hadir saja, aktif saja Bapak Ibu mengikuti itu kita sudah diberi nilai KKM. Kita tidak boleh idealis dengan melihat tugasnya bagaimana, terus benar tidaknya bagaimana. Karena satu, mereka berusaha mengikuti pembelajaran dengan menggunakan daring saja, itu sudah sebuah karakter yang luar biasa secara soft skill. Mereka punya keinginan untuk belajar dengan segala keterbatasannya. Jadi untuk itu di kurikulum itu sudah karakter-karakter itu nanti yang bisa kita masukkan, dan nanti akan menjadi nilai kualitas yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa dan juga bobotnya. Itu tergantung sekolah Pak Makida. Itu makanya kreatif itu tadi. Dan kami sudah tekankan kepada Bapak Ibu guru semuanya, nanti pembelajaran itu tidak boleh satu guru memberikan satu tugas. Artinya nanti contoh, pelajaran misalnya ya, pelajaran pelajaran menanam misalnya Pak. Ini kalau produktif ya, atau bahasa Indonesia ada. Pembelajaran bahasa Indonesia KD-nya adalah menyampaikan sesuatu dengan bahasa sendiri. Nah, ini nanti bisa kolaborasi dengan guru bahasa Inggris, dengan guru bahasa daerah, dengan guru kejuruan bisa nggak bisa. Gitu. Artinya apa? Supaya tidak satu guru memberikan materi satu, tugasnya satu. Nah, ini yang akan terbebani anak-anak. Ini yang salah satu kreativitas kami. Jadi ada integrated material, integrated tugas kepada siswa kami. Begitu Pak Makida? Iya. Terima kasih Bu. Sami. Silakan Pak Nazir untuk menambahkan Pak. Ya, silakan Pak. Halo? Ya, silakan Pak Nasir. Halo? Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Jadi, karena penilaian di masa pandemi COVID-19 ini, saya kira telah diutarakan banyak dalam surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 bahwasanya bahwa untuk saat ini kalau kami melakukan semua bentuk penilaian yang dilakukan oleh guru itu berbasis activity, berbasis proses. Jadi itu akan terlihat dari kualitas aktivitasnya. Nah, kami menekankan bahwa anak-anak kita sampai di semester, anak kita yang jalan, penilaian yang berjalan adalah sampai pada penaikan kelas atau nilai kelulusan, itu dia akan mendapatkan nilai KKM meskipun itu hanya hadir saja. Nah, seperti itu. Yang akan mendapatkan nilai lebih dari itu, maka itulah yang kita lihat aktivitas tugas yang masuk. Aktivitas tugas yang masuk ini, yang dilakukan ini adalah aktivitas tugas yang berbasis life skill atau kecakapan anak selama masa pandemik. Karena yang kita lakukan atau yang kita harapkan tidak terjadi adalah kebosanan anak belajar di masa pandemik. Sehingga pembelajaran yang diberikan itu adalah pembelajaran sifatnya sangat sederhana dan hal-hal yang betul-betul dilakukan sesuai dengan apa aktivitas anak di sekolah atau di rumahnya.
di rumahnya. Saya kira seperti itu. Tidak, nanti akan dikonversi menjadi nilai ketika melihat aktivitas pembelajaran daring itu. Baik. Terima kasih Pak Nazir. Bunda Hafsah, aku ke live streaming dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Suparman Roha. Pak Nasir sama Bunda Ani, ini ada pertanyaan begini. Mohon penjelasan, apa indikator keberhasilan MBS jika dikaitkan dengan karakter profil siswa dan budaya mutu sekolah? Pak Nasir dulu. Halo. Bisa diperjelas dulu. Pertanyaannya, saya ulang. Iya, pertanyaannya tadi ya, saya kedengaran. Pertanyaannya, mohon penjelasan dari Pak Nasir dan Bu Ani, apa indikator keberhasilan MBS jika dikaitkan dengan karakter profil siswa dan budaya mutu sekolah? Kedengaran Pak? Halo. Halo, saya tidak kedengaran, Bu. Kayaknya ada gangguan Teh. Ada gangguan. Bunda bisa ini disambung lagi ke Pak Nasir? Sebentar Pak, saya matikan dulu ininya berarti. Bapak, saya matikan dulu mic-nya. Saya ulang lagi pertanyaannya begini. Mohon penjelasan apa indikator keberhasilan MBS jika dikaitkan dengan karakter profil siswa dan budaya mutu sekolah. Pak Nasir dulu, baru Bunda Ani. Oh, terima kasih. Saya karakteristik MBS yang kami lakukan yang pertama adalah berbasis partisipatif. Program sekolah berbasis partisipatif. Program sekolah adalah merupakan kebutuhan sekolah, bukan kebutuhan sekolah dan kebutuhan anak. Jadi kami membuat program sekolah itu berdasarkan kebutuhan anak yang dibahas bersama oleh guru, kepala sekolah, komite sekolah, bahkan kami hadirkan orang tua siswa dan alumni. Artinya pelaksanaan program itu pada stakeholder masing-masing. Jadi kami kalau di SMP 7 eksekusi pelaksanaan kegiatan itu berada di tupoksi masing-masing, sehingga betul-betul kegiatan kita bisa berbasis partisipatif, sehingga mampu mengukur budaya mutu. Budaya mutu bisa berjalan kalau semua merasa terlibat, semua merasa memiliki, dan semua merasa bahwa ini adalah kerja bersama. Nah, dan itulah yang kami terapkan di sekolah kami, termasuk pada proses PBM daring selama masa COVID-19 ini. Jika para guru, teman-teman yang ada di sekolah itu tidak memiliki partisipasi yang sangat luar biasa pada saat-saat COVID ini, saya kira ini kita akan mendapatkan kendala yang sangat besar. Fungsi kepala sekolah memberikan arahan, memberikan semangat, spirit pada semua teman-teman agar kiranya dapat memberikan layanan terbaik kepada para siswa, orang tua, dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang ke Bunda Ani. Silakan Bunda. Ya, terima kasih. Jadi indikator keberhasilan MBS jika dikaitkan dengan karakter profil siswa dan budaya mutu. Jelas tadi sudah Bu Ani beri indikatornya puas. Nah, endingnya apa? Pasti pada prestasi. Nah, prestasi itu tidak hanya buat GTK atau SDM-nya, tapi juga prestasi sekolah. Nah, ini prestasi tidak harus berupa reward untuk dapat sertifikat ataupun piala. Walaupun kami beberapa prestasi sudah kami raih karena MBS itu tadi. Contoh, dalam masa pandemi ternyata juga bisa berprestasi.
Ini karena MBS yang kami lakukan yaitu pada setiap manajemen tadi mereka juga sudah bisa melakukan kreativitas dan komunikasi yang bagus dengan keterbatasan yang karena pandemi kita masih juara. Nah ini salah satu indikatornya itu prestasi, jadi GTK maupun sekolahnya. Yang kedua adalah skill kompetensi siswanya. Prestasinya bagaimana? Ternyata anak-anak masih punya cinta. Anak-anak tanpa disuruh datang ke sekolah untuk merawat tanamannya, termasuk guru dan staf tata usaha. Jadi tanpa kami suruh, walaupun dengan masa begini, mereka sudah datang ke sekolah, merawat tanamannya, menjual tanamannya, walaupun via online, tapi ternyata mereka bisa. Nah ini juga prestasi. Tanpa ada MBS yang sukses dan tertanam secara karakter, maka ini we get nothing. Dengan sekolah kami yang sudah berbasis pertanian di masa sekarang, siapa kalau tidak kita penuhi dengan cinta. Nah, setelah itu, apa Bapak Ibu? Alumni atau lulusan kami. Prestasinya apa? Perguruan tinggi oke. Bekerja baik ke orang lain atau perusahaan oke, dalam dan luar negeri jalan. Baru saja kami sudah memberangkatkan alumni kami, ijazah belum keluar, mereka sudah direkrut oleh sebuah perusahaan. Nah, mereka berangkat dengan pola protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, ini yang terjadi di kami. Dan juga yang berwirausaha juga semakin jadi. Jadi kami spot beli SMK. Nah, artinya ini juga sebuah bukti indikator bahwa itu menjadi MBS yang berhasil. Nah, apa kaitannya dengan budaya mutu? Karena sudah tertanam, it's mean, berarti akan berusaha bagaimana mutu itu semakin meningkat, dipertahankan dan meningkat. Nah, kreativitas tetap terjaga dan semakin jadi. Gitu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, karena sudah tertanam itu lagi MBS yang kita tanamkan dari bottom up, dari hulu ke hilir, maka di setiap kami itu tetap selalu update kompetensi, baik itu daring maupun luring. Jadi kami di sekolah dengan mengoptimalkan MGBS, kerja-kerja kelompok guru, walaupun itu by daring juga bisa duduk dengan luring, dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Itu yang bisa saya sampaikan, apa sih indikator bahwa MBS itu berhasil. Menjaga itu semua dan prestasi itu semua. Terima kasih, begitu. Berarti kuncinya mencintai dan memiliki apa yang dimiliki sekolah, bukan hanya dari kepala sekolahnya, tapi dari seluruh warga masyarakat. Begitu ya Bu Nani ya? Benar. Ada praktik yang bisa saya sampaikan teman-teman. Iya, silakan. Ini yang tidak bisa kita lupakan itu peran serta masyarakat. PSM, kepala sekolah atau teman-teman yang mampu melakukan atau hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Kami melakukan itu dan praktik baiknya bahwa hampir baru-baru ini alumni kami membangunkan masjid untuk masjid kami ini biayanya hampir lebih 1,3 M. Mewah sekali masjidnya dan itu murni dari alumni dan masyarakat yang ada di sekitar sini. Jadi kami menjalin hubungan baik dengan alumni, masyarakat dan orang tua sehingga mampu mewujudkan atau mampu memberikan bantuan kepada sekolah dengan bentuk seperti itu. Tapi tetap memperhatikan mereka yang integritas dan akuntabel di sekolah itu tetap menjadi nomor satu. Berarti kuncinya menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar itu juga wajib ya Pak ya? Bukan hanya dengan warga sekolah, tapi dengan warga sekitar pun harus terjalin supaya mereka pun merasa memiliki sekolah tersebut, begitu ya Pak ya? Betul. Ada agak berbeda ketika orang tua siswa kita libatkan. Itu larinya biasa menjadi info pungli. Tetapi kalau masyarakat dan warga sekolah yang kita lakukan, alumni yang kita lakukan, yang kita berdayakan, itu akan sangat luar biasa. Dan ini betul-betul kami perhatikan dan mampu membangun masjid yang sangat megah di sekolah kami. Dan itu juga dibuat
untuk masyarakat pada sore dan malam hari. Pada pagi hari kami gunakan maksimal sampai salat asar. Seperti itu. Baik, terima kasih tambahannya Bapak. Sekarang Bunda Hafsah, mungkin pertanyaan di chat. Ya, silakan pertanyaan di chat dulu, nanti kita baru berganti ke yang bertanya langsung. Silakan. Ya, Teh, terima kasih. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Dwi Julida dari SMP Negeri 36 Solok, Selatan, Sumatera Barat. Ingin bertanya, bagaimana memotivasi siswa untuk lebih kreatif dan aktif dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Dan apalagi saat ini mereka sudah memasuki pembelajaran tatap muka dengan isi orang tua, tapi yang hadir masih terbatas, Teh. Mohon jawabannya dari Ibu Anik, silahkan Ibu. Langsung dijawab? Silahkan Ibu. Ya, makasih. Ini pertanyaan bagus dari Bu Dwi Julida. Mau dari. Jadi ini masalah tidak hanya terdiri pada Ibu Dwi ya, semuanya dengan masa pandemik ini. Sekali lagi kita perlu kreatif dan belajar dari COVID. Bagaimana memotivasi agar siswa untuk lebih kreatif dan aktif dalam masa pembelajaran jarak jauh? Ibu Bapak, kita tidak boleh terlalu idealis dengan KD-KD yang ada. Apalagi kemarin Pak Menteri sudah memberikan kurikulum yang khusus ya. Jadi tidak seperti target-target kurikulum yang sebelumnya karena masa pandemi. Jadi di sini guru-guru harus kreatif bagaimana supaya anak-anak ini contoh. Sekarang anak-anak suka menggunakan misalnya buat vlog. Mereka suka kerjakan secara kelompok. Tadi sudah Bu Ani sampaikan bahwa kami punya sistem pembelajaran berdasarkan zonasi. Nah ini yang harus tetap kita terapkan dengan koordinasi orang tua. Karena tadi sama yang dilakukan oleh Pak Nasir, kami mempunyai grup-grup WA dengan orang tua supaya saling memantau dan kami juga tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, disinilah perannya wali kelas untuk memantau, perannya guru mapel supaya apa? Intens, Bapak Ibu, kreatif dan aktif tadi. Nah, terus izin orang tua sudah oke ya, tapi kok siswanya tidak hadir? Lagi-lagi perlu peran seorang guru. Sehingga kami ini ada program supervisi. Supervisi baik datang, supervisi dilakukan oleh guru, BK maupun wali kelas ke siswa-siswa yang dengan tanda kutip masih ada permasalahan, tapi kami selaku kepala sekolah juga supervisi setiap guru satu persatu dengan membawa bukti fisik pembelajarannya dan kami adakan sharing. Di manakah ada kesulitan, kita cari solusinya bersama-sama sambil beri penguatan kepada para guru termasuk pada TU. Jadi karena masa ini kita tidak boleh Bapak Ibu untuk tidak berikan pelayanan yang excellent. Nah, jadi itu Bu Julida karena terkait dengan izin orang, tapi kok siswanya tidak datang, ini perlu kerjasama sekali lagi. Nah, terus sistem penilaian ditekankan agar mereka lebih disiplin, Bapak Ibu, sekali lagi kita harus move on, harus sadar bahwa sekarang masa pandemik ya. Jadi kita harus open minded bahwa kita sekarang di masa pandemik yang tidak boleh kita terlalu saklek, idealis untuk memberikan nilai. Tadi kita sampaikan anak-anak yang aktif dan tidak aktif, yang aktif langsung berarti dia ikut nilainya bagaimana. Disiplin ini juga beda dengan disiplin keseharian Ibu Dwi. Disiplin di sini adalah pasti mempunyai grade-grade tersendiri. Karena tadi sampaikan ada yang kuota tidak ada, tidak punya HP, jaringan juga tidak bersahabat. Ini perlu dipahami dan semua guru punya catatan. Kendalanya apa? Gitu. Kita cari solusi bersama-sama. Makanya supervisi itu wajib kita lakukan untuk mencari solusi dan setelah itu kita adakan penguatan-penguatan. Jadi walaupun kita di pandemi, bukan berarti kita tidak bisa selalu mengadakan rapat koordinasi oleh seluruh GTK, Bapak Ibu. Tetap protokol kesehatan. Nah, seperti itu Ibu Dwi yang harus kita lakukan as a teacher, so we must be creative. Itu saja. Jadi kita bisa belajar kolaborasi dengan memperkuat MGMB sekolah. Itu saja metodologi dan teknik pembelajarannya. Demikian Bu Dwi, sukses selalu, tetap semangat. Terima
Baik, silakan Pak Nasir menambah. Terima kasih. Saya kira Bapak dan Ibu, saat ini adalah saat yang membutuhkan respon yang luar biasa dari para guru. Mengapa kondisi ini tidak pernah kita bayangkan akan dapat kondisi seperti ini. Sehingga semangat respon oleh para guru dalam menyikapi ini itu harus lebih daripada di masa sebelumnya. Nah, kami melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah penyederhanaan materi. Materi berkaitan dengan kebiasaan anak di sekolah, di rumah masing-masing. Yang berikut, guru senantiasa melakukan inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi ini adalah inovasi-inovasi yang mana anak yang bisa menyenangkan, pembelajaran itu menyenangkan. Mungkin membuatkan video, atau membuatkan kuis, atau dan lain sebagainya dalam proses PBM-nya. Yang ketiga, kami senantiasa melakukan briefing. Briefing ini tujuannya untuk melakukan evaluasi setiap kali program kita jalankan. Dan setiap minggu kami melakukan briefing. Jika memang ada hal yang membuat jenuh anak, kita ganti. Kita buat lagi hal yang lain untuk mendapatkan motivasi yang lain. Yang ketiga, kait dengan ketidakhadiran. Jika ada anak yang tidak hadir, itu saya katakan tadi, Ibu Nani juga sudah menyatakan bahwa kami melakukan kunjungan, mencari tahu di mana alamatnya dan kami lakukan kunjungan. Apa yang membuatnya mereka tidak hadir? Mungkin hanya karena keterbatasan kuota atau karena memang dia tidak memiliki HP, sehingga kami fasilitasi kuota dan membuatkan fasilitasi modul pembelajaran yang bisa digunakan, dan itu secara terstruktur. Persoalan nilai, persoalan akademik, saya kira di surat edaran Menteri itu tidak menjadi ukuran target kurikulum, tetapi yang kita lakukan ini adalah bagaimana anak tetap belajar, menyenangkan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mengapa? Karena kita menjaga kesehatannya. Bukan pada kesempatan ini, fokus kita bagaimana anak-anak kita agar terjaga, terlindung dari COVID-19. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Bunda Hafsah, kita ke sesi tanya jawab langsung dulu ya. Baik, sekarang Bunda Sri Mulyani 4261. Halo, silakan Bunda. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Bunda. Semangat. Ya. Begini Bu, masa pandemik ini kedengeran nggak kah? Kedengeran Ya, Bu? kedengeran. Lanjutin. Masa pandemik ini kan setiap daerah itu berbeda-beda kekuatannya. Kebetulan saya ada di DKI, sehingga DKI itu agak lumayan untuk untuk infrastruktur kegiatan pembelajaran. Cuman yang masalah adalah karena kondisi ini tiba-tiba, itu biasanya aplikasi kami yang penggunaannya. Saking banyaknya tawaran aplikasi yang kami gunakan, sehingga seolah-olah malah kita itu mentah gitu. Makanya alangkah baiknya, bagaimana ya, atau secara teknik supaya efisiensi yang kami pilih aplikasi itu, pertama adalah pilihannya low penggunaan internet. Yang kedua adalah supaya anak nggak bosan, karena kalau di DKI kan kebanyakan SMA, SMK itu sedikit sekali Bu, sehingga kami pun harus memikirkan bermacam-macam solusi, karena kebetulan kalau kota besar itu kan anak-anak ya kalau yang mampu mungkin situasi rumahnya luas, rumahku istanaku, tapi tidak sedikit anak-anak kami itu bahwa lingkungannya sudah sangat crowded, mepet, kemudian dia harus di rumah terus. Nah ini yang solusi apa yang bisa mungkin dibantu untuk diberikan kepada kami. Baik, itu saja Bunda. Iya Bu. Baik, sekarang Pak Nasir dulu, baru Bunda Ani ya. Silakan Pak Nasir. Ya. Terima kasih. Tidak bisa dipungkiri Bu, kami juga di Makassar tawaran aplikasi luar biasa. Hampir semua penyedia jasa aplikasi mendatangi tempat kami. Tetapi itulah yang saya katakan, itu akan membuat anak-anak kita kepayahan HP-nya,
handphonenya, kewalahan melakukan pembelajaran karena banyaknya aplikasi yang bermacam-macam digunakan oleh guru. Sehingga sikap kami di sekolah itu menggunakan aplikasi satu. Kita membuat program aplikasi kita gunakan hanya ini. Untuk tatap muka kita gunakan Zoom. Untuk selanjutnya bentuk penugasan yang lain yang kemudian video pembelajaran dikirimkan, kita menggunakan Google Classroom. Dan untuk komunikasi kita menggunakan WhatsApp. 3 aplikasi ini dapat digunakan oleh hampir semua guru, bersahabat dan agak mudah digunakan dibanding kita menggunakan aplikasi yang lain. Sehingga kami memang sepakat seperti itu. Bagaimana dengan kondisi? Kami juga merasakan bahwa di tempat kami SMP 7 itu hanya dari jarak sonasi hanya kurang lebih 800 sampai 900. Tidak cukup 1 kilo jumlah jarak rumah dengan jarak rumah siswa yang terjauh dari sekolah. Sehingga dia banyak yang beralamat. Jumlah siswa kami lebih 1000 beralamat sama. Sehingga kami deteksi ulang kembali alamatnya. Deteksi ulang alamat kembali, lalu kemudian kami satukan menjadi satu kelas. Sehingga pada saat PBM daring, mereka dapat mungkin jika ada anak yang tidak memiliki HP atau kuota, dia bisa bergabung dengan temannya yang di tetangganya. Itu yang kami gunakan, yang kami laksanakan. Jadi menyederhanakan aplikasi, lalu kemudian kita mendata ulang kembali alamat siswa untuk kemudian bisa terfasilitasi dalam PBB pembelajaran jarak jauh ini. Saya kira demikian saya, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang Bunda Ani, silahkan tanggapannya. Iya, terima kasih. Ini memang DKI itu beda ya sama di daerah. I think it's much better than di daerah. Jadi Ibu, tadi sama dengan Pak Nasir sebenarnya. Yang kedua, karena pembelajaran itu tidak harus melalui daring, tapi luring. Intinya pada guru. Jadi luring itu diharapkan guru-guru itu sudah mempunyai video pembelajaran sendiri. Satu. Yang kedua juga bisa menggunakan YouTube yang dibuat oleh guru-guru itu sendiri. Yang ketiga, itu guru-guru bisa membuat modul. Nah, karena tadi rumahku istanaku ada yang di daerah yang mungkin masih belum beruntung anak tersebut, ini juga perlu proaktif dari sekolah, dalam hal ini guru. Nah, bagaimana supaya anak ini bisa terfasilitasi? Tadi kita bisa pakai sistem zonasi yang katanya Pak Nasir, tapi tidak dalam jumlah banyak. Kita buat 5, Bapak Ibu. Nah, kita kumpulkan di tempat yang lebih mampu, sehingga disitulah nanti anak-anak membuat video pembelajaran berdasarkan video pembelajaran yang oleh guru. Contoh, guru mengajari kalau kami pertanian ya, ini saya beri contoh aja pertanian, ngajari tentang bagaimana menanam kangkung misalnya yang terendah. Jadi anak-anak nanti akan mempraktekkan di rumah dengan membuat video cara penanam seperti yang diajarkan oleh gurunya. Nah, di sini maka akan ada kolaborasi antar siswa tadi itu, Bapak Ibu. Yang tadi mungkin rumahku istanaku, yang satu masih belum memiliki. Nah, ini kita bisa ada empati teman, supaya nanti ada yang mau video, ada yang menanam, ada yang menjadi host, ada yang mengedit, ada yang mempresentasikan. Nah, ini yang akan membuat tadi tidak bosan dengan pelajaran daring. Setelah itu, kita fasilitasi mereka, ayo masukkan ke YouTube setelah kita adakan penilaian dengan editing, dan kita bantu dari anak-anak itu tersebut. Nah, penggunaan aplikasi tidak harus, seperti kami beri aplikasi yang termudah yang bisa dijangkau oleh siapapun. Tapi jangan lupa Ibu, kita ada daring dan luring. Nah, ini yang kita bisa lakukan itu bersama-sama. Demikian, Ibu. Intinya mencari sesuatu yang mudah bagi siswa, bukan memberatkan, begitu ya Pak Nasir dan Bunda Ani ya? Iya, betul. Jadi ada joyful learning di situ. Baik, terima kasih. Silakan Bunda Hafsah ke pertanyaan di chat, karena di live streaming belum ada yang bertanya. Ini masih banyak yang ya, Teh. Bertanya chat dulu biar gantian. Oh iya, makasih Teh.
Ya, ada pertanyaan dari Ibu Rosmiati. Saya ingin menanyakan bagaimana skill atau output lulusan, khususnya kejuruan nantinya, mengingat penyajian materi dan pencapaian kurikulum disederhanakan. Mungkin yang jawab Pak Nasir dulu, Ibu Anik dulu. Pak Nasir dulu mungkin, Pak. Oke, makasih. Kondisi pandemik ini spesifik ya, kondisi luar biasa, kondisi di mana anak-anak kita atau kita saja juga ini gitu tertekannya dengan informasi yang kita dapatkan, sehingga kita juga harus menyesuaikan dengan program pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan. Bagaimana kemudian melihat kompetensi anak atau kemampuan anak setelah mereka tamat, misalnya yang kelas 9 baru-baru ini ditamatkan, yang kelas 9 yang ditamatkan baru-baru ini. Itulah saya katakan, itu kita katakan tadi bahwa kita melakukan untuk melihat kompetensi anak itu lebih pada penguatan karakter anak menyingkapi persoalan COVID-19 ini. Karena yang menjadi utama di sini adalah bagaimana melindungi anak tidak terpapar COVID-19. Bukan bagaimana menyelesaikan target kurikulum. Sehingga saya kira itulah yang jika anak kita atau siswa kita yang ada di sekolah kita betul-betul 100% mampu mengikuti protokol kesehatan selama COVID ini, saya kira itu adalah sebuah keberhasilan sangat luar biasa. Kita tidak menjadi tempat penyebaran COVID-19, dan alhamdulillah kami sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan ada yang terpapar COVID-19. Itu oleh karena kita senantiasa meminta agar menjaga jarak, tetap tinggal di sekolah, belajar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru, sederhanakan materi, dan saya kira untuk kompetensi itu dapat kelihatan dari seperti itu. Kita tidak bisa melihat hitam putih bahwa dia harus mampu menguasai ini karena ini, tidak. Tetapi kita melihatnya bahwa kemampuan untuk beradaptasi dengan COVID-19 itu juga karakter kemampuan anak untuk beradaptasi dengan masa pandemi COVID-19, saya kira juga ini sudah keberhasilan sangat luar biasa. Kita mampu membantu pemerintah untuk membantu pemerintah tidak menyebarkan COVID-19 bukan kita masing-masing. Saya kira demikian, Bu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke Ibu Anik. Silakan, Bu, tanggapannya. Terima kasih, ini pertanyaan bagus, sepertinya spesifik pada kejuruan. Bagaimana untuk kualifikasi output tentang skill kejuruannya. Ya tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, artinya kita tetap harus melakukan skill itu walaupun dengan dasar dulu. Jadi dengan secara mentoring itu kita sudah bisa melakukan antar anak. Tadi dengan kelompok yang tadi, jadi setelah kita guru memberikan skill itu, mereka akan melakukan praktek di rumahnya. Dan nanti secara pembelajaran terbatas, prakteknya tetap kita berikan di sekolah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu, seperti kami sudah untuk yang lahan, kami sudah memiliki lahan A, itu khusus untuk 10A misalnya. Nah, besoknya kelas 10B itu sudah lahan tetap mengolah yang lahan 10A yang tadi. Sebaliknya yang kelas 11 itu juga sudah punya lahan khusus, itu yang untuk agribisnis, tanam pangan, dan horti. Nah, disitulah peran nanti kalau itu memang butuh skill yang harus diimplementasikan, dan ada skill yang cukup dengan menggunakan pembelajaran video pembelajaran, itu nanti guru-guru yang lebih paham untuk itu. Sedangkan untuk yang pengolahan bagaimana tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi kurikulum sederhana itu tadi bagaimana kita kreativitas untuk memberikan skill pada anak-anak kita. Sehingga nanti Bapak Ibu
kriteria-kriteria kompetensi keahlian yang harus dimiliki anak, nanti kita pilih KD-KD-nya. Jadi kalau KD itu tidak harus diberikan intens, dan ini bisa nanti melalui daring atau melalui luring, tetapi yang lain harus kita praktekkan. Nah, disinilah Bapak Ibu kreativitas kita bagaimana memberikan skill kompetensi yang kejuruannya kepada siswa itu adalah kita yang menentukan. Tapi tetap tidak lepas dari manajemen sekolah itu tadi. Jadi tetap kita pantau, kita evaluasi, terus kita supervisi bagaimana hasilnya. Nah, karena sebagai seorang kepala sekolah salah satu tugasnya adalah yaitu supervisi. Nah, ini. Jadi mari tetap semangat untuk berkreasi. Demikian Ibu. Ya. Terima kasih. Ya, kita lanjut mungkin ke yang raise hand dari tadi ini. Saya siapa Bunda? Dari ini ada Pak Malik Kokja. Pak Malik, ya Pak Malik dari Papua. Silakan Pak Malik. Pak Malik. Pak Malik. Halo. Mungkin dia lagi ada aktivitas lain Teh. Ya. Ada Pak Irawan Teh selanjutnya. Irawan. Ya. Halo Pak Irawan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Bapak. Oh ya, terima kasih Ibu. Ini ada sedikit pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh dua pemateri tadi. Yang pertama kepada Ibu Ani ya, sebagai pemateri, saya minta bagaimana proses dalam pembelajaran zonasi yang diterapkan di SMK Ibu. Dan untuk Pak Nasir, program-program yang disampaikan itu, program SMP Bapak yang Bapak kelola itu, apa faktor-faktor apa saja sehingga program itu bisa muncul? Maksud saya, evaluasi diri sekolahnya itu kalau seperti Ibu sekolah SMK-nya Ibu Ani itu ada faktor penyebab mutu pendidikan rendah di sekolah tersebut sehingga muncullah ada 3 item itu. Nah, tapi di SMP Bapak saya belum melihat kenapa program itu dimunculkan, evaluasi diri sekolahnya itu belum muncul gitu. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Anik dulu, baru Pak Nasir nanti. Ya. Terima kasih Pak dari Papua. Bukan Bu, tadi Pak Malik nggak kedengeran. Ini Irawan. Pak Irawan. Dari Waikanan. Dari Waihawan. Dari Pak Irawan dari Waikanan. Lampung. Bunda Ani harus ngopi nih kayaknya. Ya, oke. Pak Irawan, tadi sebenarnya mohon maaf mau kita klarifikasi. Jadi MBS itu bukan dilihat dari sekolah kami latar belakangnya bahwa sekolah itu mutu rendah, tidak. Artinya kenapa MBS itu harus kita kreatif, itu umumnya seperti itu. Jadi artinya kita bagaimana meningkatkan mutu, semuanya harus meningkatkan mutu. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana proses zonasi yang diterapkan di SMKPP? Awal kami waktu ada corona itu yang tidak permisi ya Pak Irawannya, jadi kami shock semuanya. Jadi setelah ada pembelajaran daring, yang penting kami lakukan, tetapi ini kan perlu adaptasi yang luar biasa. Tuntutan kami waktu itu berikan dulu sambil kita evaluasi. Nah, sebelum Pak Menteri menyampaikan arahannya waktu itu, kita berjalan dengan kondisi setelah kita evaluasi berjalannya COVID sejak Februari atau Maret yang lalu, itu kita evaluasi. Berarti apa yang harus kita lakukan? Waktu itu juga Bu Umi yang menjadi moderator kalau tidak salah, yaitu menggunakan strategi pembelajaran berbasis zonasi. Sama dilakukan oleh Pak Nasir tadi, kami inventarisir dulu anak-anak yang bermasalah. Jadi yang bermasalah tidak punya HP, kondisi tidak punya paketan, jaringan jelek, walaupun ini semuanya mampu. Jadi kita dekatkan jaraknya dengan maksimal 5 orang satu kelompok zonasi itu. Nah, setelah dari situ
itu kita lakukan pembelajaran di situ dengan kerjasama dengan wali murid. Jadi orang tua itu wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditempati. Misalnya dari 5 anak tuh A, B, C, D, E, A ini yang mampu. Nah, di sini A yang terdekat ini nanti pembelajaran ya di tempat anak yang mampu, paketan iya, punya HP atau laptop iya, terus jaringan juga bagus. Kita kelompokkan di sini. Jadi mereka akan belajar kelompok di sana dengan protokol kesehatan. Nah, kami berharap soft skill tumbuh di sini, yaitu apa? Empati terhadap temannya yang masih belum beruntung. Gotong royong supaya meringankan temannya juga orang lain besok kalau sudah terjun di masyarakat, bahwa ini tidak boleh kita biarkan. 3, kolaborasi soft skill-nya tadi yang saya sampaikan. Tugas tidak semua guru berikan tugas, tapi satu materi beberapa guru bisa terintegrasi tugasnya sehingga tidak penuh di HP ataupun laptop anak-anak tersebut. Yang berikutnya adalah karakter itu tadi. Karakter dengan kecakapan abad 21 yang harus terutama pada anak-anak itu juga harus dimiliki oleh gurunya. Nah, disinilah juga peran guru. Jadi sistem zonasi yang kami terapkan di sekolah kami seperti itu, Pak Irawan. Jadi artinya step-step sudah kita lakukan, setelah itu tidak lepas, tapi tetap kita evaluasi. Ternyata ini ada yang lagi viral, Bapak. Kemarin kami dilapori ada satu anak yang langsung pamit. Ini perlu diantisipasi ternyata. Mohon maaf teman-teman, Ibu, saya izin tidak bisa ikut ini karena orang tua saya tidak mampu menyediakan paketan. Langsung wali kelas telepon anaknya, ternyata kaget laporannya. Jadi itu katanya lagi viral hal-hal seperti itu, anaknya tidak mau dikunjungi takut dimarahi kakaknya atau orang tuanya, Pak. Jadi ya supervisi langsung, peranan wali kelas sebagai ibu dari anak itu di sekolah yang mengetahui kondisinya ini juga perlu kita dekatkan. Karena tidak semua yang disampaikan oleh anak-anak itu sesuai dengan fakta. Ini yang saya juga kaget, baru kemarin saya dapat laporan seperti itu. Begitu ya Pak Irawan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Ani. Sekarang Pak Nasir. Halo Pak Nasir. Halo. Saya sesuai dengan halo, putus-putus. Enggak, udah siap. Silakan. Halo. Pak Irawan, saya menyampaikan sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia bahwa adaptasi kreatif MBS ini program-program yang kami lakukan itu atas dasar analisis kami kepada kondisi menyikapi pandemi COVID-19. Sehingga itulah yang saya katakan tadi, itulah program yang kami dapatkan. Mengapa? Karena kondisi ini, pandemik ini adalah tiba-tiba muncul, harus kita menyikapi dengan bijaksana, mencari alternatif yang terbaik untuk proses PBM meskipun itu dalam bentuk daring. Nah, temuan kami dari hasil evaluasi kami dengan teman-teman bahwa masih ada beberapa teman guru yang masih terkendala menggunakan IT, terutama dalam pembuatan video, penyederhanaan materi, ikut penyusunan modul. Sehingga itulah yang menurut kami sangat penting dalam menyikapi ini. Membuatkan video pembelajaran, menyederhanakan modul sesuai dengan arahan Pak Menteri. Menyederhanakan dalam pengertian ini adalah bahwa KD-KD yang ada itu diarahkan sesuai dengan contoh-contoh yang ada di dalam KD-KD itu sesuai dengan kondisi anak atau aktivitas anak di sekolah. Ini tidak semudah yang kita bayangkan kalau kita tidak melakukan pendampingan atau workshop kepada teman-teman guru untuk menyusun ini, terutama dalam menggunakan aplikasi. Saya kira itulah yang kami lakukan, meskipun tadi saya tidak sampaikan bahwa
kondisi real kita, bahkan mungkin hampir mungkin semua teman-teman sekolah itu menyadari itu bahwa ada kondisi-kondisi real yang tidak bisa berjalan ketika kita tidak perbaiki. Nah, itu juga berdasarkan analisis diri sekolah atau ada EDS teman-teman yang pada saat itu, pada saat awal pandemi COVID-19 ini. Tapi seiring waktu berjalan, alhamdulillah teman-teman guru sudah mulai inovasi dan kreativitasnya luar biasa, selalu melakukan perubahan-perubahan sehingga layanan, terutama layanan kepada anak-anak kita dapat berjalan dengan baik. Baik, Bunda Hafsah, karena sudah hampir jam 3 waktu Indonesia Barat, tidak semua bisa kita bacakan. Silakan dilanjutkan materi berikutnya. Oh ya, terima kasih Teh. Mungkin karena waktu Teh, bagusnya kita tutup dulu pertanyaannya. Kita lanjut ke penutup dari Ketua IGI atau closing statement dulu dari masing-masing pemateri. Oh ya, terima kasih Teh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Nasir dulu untuk closing statement, kemudian dilanjutkan kepada Ibu Aning. Silahkan Pak statementnya. Kondisi pandemi COVID-19 ini janganlah membuat kita mundur, justru kita tetap harus memberikan semangat, memberikan support, berbuat yang terbaik agar kita mampu memberikan layanan terbaik kepada anak-anak yang lain meskipun dalam masa COVID-19. Terima kasih telah diundang oleh IGI Takalar. Terima kasih juga kepada IGI Provinsi Sulawesi Selatan dan pengurus IGI tingkat nasional yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi atau praktik-praktik yang kami lakukan. Saya kira apa yang saya sampaikan sangat sederhana, tapi kami punya komitmen melaksanakan secara full dalam melayani anak-anak kita meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Maaf saya atas segala kekurangan-kekurangan saya, pastilah masih banyak kekurangan dan inovasi itu masih banyak di luar sana. Kami hanya punya keterbatasan seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ani. Tidak ada Bunda. Ibu. Silakan Bunda. Halo. Ya, silakan. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia. Masa pandemi ini tetap kreatif, inovatif, dan produktif. Sukses selalu. Baik. Terima kasih untuk Ibu Anik dan Pak Nasir. Selanjutnya Teh, kita kasih kesempatan kepada Ketua IGI Kabupaten Takalar, Bapak Haji Idris, SPD, MPD untuk memberikan arahan. Pada Bapak Pak Idrisnya nggak ada. Oh, nggak ada ya? Keluar room ya? Pak Muklis, gimana Pak Idrisnya nggak ada? Tutup saja. Nah, Pak Muklis aja deh ditutup. Silakan Pak Muklis. Halo Pak Muklis. Ya. Kenapa Tete? Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada dua pemateri hebat kita, kepala sekolah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, guru-guru hebat seluruh Indonesia, kepala-kepala sekolah, pengawas, karena yang menjadi peserta webinar kali ini adalah berbagai macam baik dari guru, pengawas, dan kepala sekolah dari berbagai macam tingkatan, dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, termasuk dari perguruan tinggi. Makasih banyak Pak Nasir dari SMP Negeri 7 Makassar dan Ibu Anik, SMK PDK Ampel. Semoga menjadi ibadah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita di tempat yang lain, Bu Ani, Pak Nasir jangan bosan kepada kami. Demikian teman-teman sekalian, semoga apa yang kami lakukan di Kita Kalar ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mohon maaf jika di Kita Kalar banyak kekurangan. Mohon maaf Pak
daripada pemateri dan sebagainya. Demikian saya serahkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.